Sudah? Ngantuk? Sudah sholat? Sudah? Kalau sudah, biasa nih orang Jawa, ilmu padi itu selalu diterapin di mana saja. Semakin berisi, semakin nunduk. Sama kayak kita. Biar nggak semakin ngantuk, kita berdiri sebentar. Ikuti. Ayo. Ikuti. Itu ya. Putar. Putar awas. Oh, pusing banget. Iya. Ayo. Biar panas. Putar. Oh, saya kembali. Oh, lagi ya ini. Ayo. Ayo yang semangat. Keringetan. Asik. Asik. Oke, tangannya. Lagi. Kita goyang. Dupa. Coba ngobrol mengenai pelayanan prima, Bapak Ibu. Apa itu pelayanan prima? Ada yang tahu? Yang sudah punya usaha, ada yang catering? Ada yang catering? Siapa yang catering? Ibu catering? Dulu? Bisa cerita ketika Ibu melayani pelanggan, bagaimana Bu? Memberi layanan kepada pelanggan dengan apa? Layanan pada pelanggan untuk catering itu dulu biasanya tidak boleh telat. Tidak boleh telat. Terus? Usahakan diberikan kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Dari apanya, Bu? Baik dari layanannya dan juga dari produknya. Produk dan layanan. Higienitas dari makanan. Ya. Higienis itu tulisannya gimana, Bu? Higienis. Wah, saya bahasa Inggrisnya jelek nih. Itu tadi dari makanan. Kalau dari produk yang lain, ada kerajinan di sini? Kan? Bapak yang belakang. Dengan apa Pak? Bantu teman di pusat layanan usaha terpadu. Kebetulan punya usaha juga, salah satunya vendor pembuatan kaos. Nah, barang ini ceritanya. Ada salah satu pelanggan kami yang harus memilih kami. Di internet kan banyak tuh caranya, kalau
tempat bikin kaos. Nanti yang keluar ratusan ribu, tinggal pilih salah satunya. Terus kaos murah gitu, maka ribuan yang ada, hampir di atas 1 juta kayaknya. Nah, kenapa harus pilih kami? Dia tanya, dia jawab gini, saya simpel lah sebetulnya. Kenapa saya milih jenengan? Karena cuma satu, seperti jenengan kalau dihubungi langsung membalas. Simpel saja jawabannya. Hanya dengan kami standby, namanya SMS Center atau WA Center. Ini ada yang megang, hanya satu orang yang megang. Ketika dihubungi, dia wajib secepatnya membalas. Rupanya dengan kelebihan itu saja ada yang konsumen yang merasa puas. Ini sebagai bentuk salah satu layanan. Sebetulnya kalau kita ngomong mengenai layanan prima terhadap di proses bisnis, kita urai dulu proses bisnis. Kalau dalam bisnis, Bapak usahanya apa Pak? Payek. Kalau Bapak menjual payek, usaha payek itu prosesnya apa? Dari A sampai Z-nya? Maaf Pak. Bukan sisinya Bapak sebagai pembuat, tetapi anggap saja Bapak sekarang berada di maka frame kita harus berada di luar, jangan ada di dalam bisnis. Kalau kita belajar, kita ada di dalam bisnis, kendalanya gini, bisnis piye, pelayanan piye, maka kita sendiri akan mengatakan bagus, iya kan? Pasti, kan belum tentu dengan konsumen kita. Nah, ketika kita ngomongin layanan prima, maka kita harus ada di luar. Nah, kalau tadi bisnisnya Bapak payek, ketika Bapak sebagai konsumen membeli payek, maka proses bisnisnya di sini ada apa aja Pak? Untuk pembelian. Gimana prosesnya Pak? Bisa cerita? Kalau ada tamu, kita harus tanggapi dengan baik, bagus. Dan kita ada testernya juga. Itu sudah Bapak sudah berbicara mengenai layanannya, tetapi proses bisnis yang terjadi Pak. Misalnya ini, saya mau beli payeknya Bapak, yang tahapan yang saya harus lakukan bagaimana Pak? Nah, paham Pak? Paham? Nah, gimana Pak? Ya seperti bapaknya tadi, seandainya Bapak tahu tempat sini ke sini dan Bapak tertarik dengan produk saya, ini informasi dari mana Pak? Seperti itu. Cari info, betul? Ya. Terus setelah itu? Setelah itu ada saya bilang teman saya karena payetnya Bapak itu tebal tapi masaknya nyampe dalam. Seperti itu. Testimoni di sini ada? Ada. Nah, seperti itu. Terus? Ayo. Karena harganya tidak terlalu tinggi, terjangkau oleh konsumen menengah ke bawah bisa terjangkau. Nilai lebihnya di sini nanti harga. Itu sudah termasuk nanti masuk ke layanannya. Tetapi proses bisnisnya di sini paling tidak ketika orang mau beli sesuatu, mau beli produk, maka di situ ada 3 proses tahapan sebetulnya. Kalau kita jeli. Kalau saya berbicara di kaos, sorry Pak ya, contohnya usaha saya langsung Pak ya. Di situ maka tahapan pertama orang akan ya enggak? Atau order. Pertama orang akan order. Prosesnya order jelas, cara informasi dan sebagainya. Endingnya dia memasukkan order besar. Terus yang kedua, apa kira-kira? Kalau saya di kaos, maka prosesnya ada di sini. Ya enggak? Ketiga, proses terakhir ada proses
pasca produksi atau pasca terjadinya transaksi. Bapak Ibu, ada 3 tahapan ini. Nah, sekarang saya minta dari Bapak Ibu, kira-kira ketika proses ini, ketika ada di proses ini, ada orang datang mau pesan, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Contoh. Bapaknya Bu, saya tanya Bu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ketika saya mau pesan peyek ke Bapak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Bapak? Menanggapi, oke. Terus yang kedua, ketika proses itu baru diproduksi, ketika saya misalnya pesan terus harus menunggu rupanya Bapak itu full book, ordernya banyak, jadi saya harus mengantri beberapa hari misalnya. Ketika ada di sini tahap menunggu ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai bentuk layanan? Silakan duduk, kasih minum dan sebagainya. Oke. Ketiga, ketika produk sudah sampai ke saya, kira-kira biar saya bisa balik lagi ke Bapak, apa yang harus dilakukan? Terima kasih atas pembeliannya. Untuk itu silakan Bapak Ibu berkelompok menjadi 3 ya berarti ya. Oke. 3. 1, 2, 3. Bapak, 1, 2, 3. 2, Mbak, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Silakan berkelompok dengan nomornya. Udah, biar nggak ngantuk, silakan berubah lagi. 1 dibaca yuk. Biar nggak ngantuk, silakan. 1 saya satu. Tidak jadi koordinasi. Boleh. Silakan berkelompok, silakan berdiri. Biar nggak ngantuk. Kita masukin tas aja, betul. Bicara layanan ketika proses itu ada di proses produksi, ketika orang menunggu, apa yang perlu dilakukan? 3 belakang. Nah, untuk produknya, sekali lagi untuk produknya saya bebaskan. Silakan tentukan sendiri.